Boleh katakan shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sekali lagi apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya hari ini akan luar biasa, amin. Karena Yesusmu dan Yesusku luar biasa, katakan amin. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Gak peduli seberapa berat beban pikiran, pergumulan, saya percaya bahwa Yesusnya tetap sama, amin. Mungkin masalahnya belum selesai, mungkin pergumulannya masih ada, tapi kita lewatin sama Yesus. Katakan amin. Mari datang dengan segenap hatimu, saya percaya hadirat Tuhan akan memerdekakan kita. Engkau yang sakit, mari punya iman bahwa Tuhan akan sembuhkan. Engkau yang mungkin letih lesu, percaya Tuhan hibur hari ini, amin. Mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami datang dengan segenap kerinduan kami di hadapan-Mu Yesus. Kami datang dengan segenap hati kami untuk kami pandang wajah-Mu Yesus. Biar Engkau yang jamah hati kami, biar hadirat-Mu memenuhi kami. Kami buka hati kami seluas-luasnya Tuhan. Dan biar Engkau yang jamah hati kami Tuhan. Kami memulai ibadah kami dalam nama-Mu Yesus. Kita mau angkat satu buah pujian. Tuhan, Engkau yang memilih kami. Engkau yang menunggu kami sekalipun kami suka lupa. Walaupun kami mengecewakan, Engkau enggak tinggalkan kami. Walaupun kami enggak jadi kadang-kadang lupa jadikan Engkau yang pertama, tapi Engkau, kasih-Mu tetap sempurna bagi kami. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemari-Mu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Katakan sebelum ku mengenal-Mu, sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu susadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan pujian ini. Tuhan, Engkau memilih sebelum ku ada. Jemari-Mu yang menenunku serupa gambaran-Mu.
bersama nyatakan. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakmu, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan Kau Raja. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari Ku sadari Engkau menanti. Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan Kau Raja. Mari setiap jemaat katakan bersama. aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. ku akui semua dosaku. semua dosaku. Lepas Kehendakmu, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan Kau Rajaku. Kau menunggu hidupku. Oh, Yesus Tuhan, Kau yang menunggu hidup kami. Kau yang menanti di altarmu. Hanya Yesus yang mengerti kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh, Yesus, ku akui semua dosaku. Ku lepas hak kami, kehendakku, karena kehendakmu. Biarlah kehendakmu yang jadi atas hidup kami. Mari Yesus yang penuhi kami. Biar Yesus yang jamah kami. Sepenuh hidupku, sepenuh hatiku tertuju pada Yesus, hanya pada Yesus.
seluruh hidupku tertuju padamu. Iya Yesus, iya Yesus, kepadamu. Iya Yesus, kepadamu. Ya Yesus, hanya kepadamu serahkan hidupku. Sebab kami tahu Tuhan bahwa hidup kami hanya ada dalam genggaman-Mu. Kalau karena kami ada sampai hari ini, kami mau mengucap syukur sebab penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidupan kami. Di pekerjaan kami, di keluarga kami tahu Yesus ada di dalamnya. Kalau semuanya boleh berjalan baik dan indah, kalaupun tidak, kami tetap percaya Yesus ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hidup yang boleh kami miliki Tuhan. Yang kami percaya boleh ada daripada-Mu Tuhan. Dan kali ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mengisinya dengan beribadah kepadamu Yesus. Kami mau mengisinya dengan bernyanyi kepadamu Tuhan. Untuk menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu pagi ini. Karena inilah iman kami Tuhan. Kami percaya dan kami perkatakan Tuhan, waktu kami bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan, waktu kami bernyanyi dalam hadirat-Mu Tuhan, kami yang sakit kami percaya kami peroleh kesembuhan Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kami yang datang dengan letih lesu Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan hibur Tuhan. Waktu segala sesuatu yang rasanya gelap Tuhan, rasanya gak kelihatan apapun, kami tahu pengharapan kami di dalam-Mu Yesus. Saat segala sesuatunya gak bisa dipercaya Tuhan, kami tahu kami percaya padamu Yesus. Kami tahu kami percaya padamu Yesus. Dan hari ini Tuhan, ibadah ini akan jadi jawaban atas hidup kami Tuhan. Karena Yesus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan yang beracara, mari Tuhan yang jamah hati kami Tuhan. Kami mau mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap muji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Bapak Ibu, saya mau tanya lagi, apa kabarnya? Sekali dong, apa kabarnya? Mantap sekali Bapak Ibu. Saya melihat begitu semangat, saya mau kita boleh impartasikan semangat kita nih ke kanan kiri. Bilang selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Boleh silakan duduk. Bapak Ibu, silakan duduk. Boleh lihat dulu ke saya. Saya percaya Bapak Ibu, saya mau ada satu hal sebelum kita mulai worship praise kita hari ini. Saya percaya waktu engkau nyanyi buat nama Tuhan, engkau pasti dikuatkan, amin. Ingat kesaksian saya di awal tahun, sedihnya masih ada, tapi saya tahu bahwa Tuhan hibur saya, amin. Hari ini saya masih antusias untuk muji nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu juga antusias, amin. Kita puji nama Tuhan, ingat kasih-Nya. Kasih-Mu Tuhan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Semua katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat
selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yes, amin. Kami mau ingat dan kami mau kenang kasih-Mu Yesus dan bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya yang indah dalam hidup kami. Mari nyatakan pujian ini sekali lagi. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang bekerja. Untuk siapa? Untuk diriku Kau tebusku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Siapa? Kasih Yesus. Bagi siapa? Bagiku. Oh, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Mari setiap jemaat katakan bersama, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan ingat bilurnya, bilurnya yang sembuhkan lukamu. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya selalu ada. Kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, yeah. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, oh, oh. Kasih Yesus, kasih Yesus. Katakan dengan iman sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang menyempurnakanmu, amin.
Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan nyatakan lebih lagi. Sebab Tuhan dialah Allah yang sanggup. Apapun di hidupmu, jadi mungkin bersama Dia. Boleh tepuk tangan yuk sama-sama yuk. Mari nyatakan dengan imanmu bahwa Tuhan yang akan lakukan bagiannya bagimu. Let's sing together. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great. Let's everybody say it together. Lift it up. He defeated the grave. Rise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is able. God is with us. God is on our side. He will make a way for above all we hope, for above all we know. He has done great things. Let's everybody say, He defeated the grave. Rise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. He defeated the grave. Rise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God. One more time, let's sing together. For the Lord our God is able. You will God. You still God. Sebab dengan bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Katakan amin. Denganmu Tuhan. Kita boleh tepuk tangan yuk sama-sama yuk. Mari nyatakan pujian ini bersama. Katakan. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Kau pegang hidupku. sepenuh Yakin diriku yang dan percaya. percaya. Kau tuntun langkah. Dengan iman bersama-sama katakan, Yesus kaulah raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Dialah sumber. Amin. Rasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selama-lamanya Kau tetap akan jadi Allah.
segenap hati katakan. Gak ragu akan kesetiaanmu Tuhan. Kau pegang sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Ini iman kami Tuhan. Ini iman kami. Hidup berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Sumber kekuatan kuasamu bagiku. Denganmu Tuhan ku kan berjalan. Beri kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan amin. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Sebab Yesus bersama denganmu. Musik muji nama Tuhan. Mari bersama-sama dengan imanmu katakan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan kami kan berjalan. Amin. Beri kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Selama-lamanya. Walaupun kami sering gak baik Tuhan, walaupun kami sering lupa, walaupun kami kadang-kadang gak jadikan Kau yang utama Tuhan, tapi kasih-Mu menyempurnakan kami. Kasih-Mu yang menerima kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan, izinkan kami untuk tetap boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Biar kami boleh terus bersama dengan-Mu Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku
kuduskan hatiku Tuhan. Kita boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Pulihkan, mari katakan, pulihkan hatiku jadi hatimu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi sepertimu. Biar kekudusanmu memenuhiku Tuhan. Ini kami, ini rindu. Mari dengan imanmu katakan bersama. Ubah hatiku seperti hati, oh yes, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Yes, amin. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, oh, berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Apa yang Engkau sediakan bagi setiap kami adalah yang terbaik. Bahkan di balik segala kesukaran, kesulitan sekalipun, kami sungguh percaya Tuhan punya rencana yang baik. Itu sebabnya Bapa, ajar kami untuk kami tetap hanya berharap kepada Engkau dan mengandalkan Engkau senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk siang hari ini kami datang ke rumah Tuhan, untuk kami bersyukur bahwa segala anugerah yang telah kami terima daripada Engkau. Dan selain itu Bapa, kedatangan kami ke dalam rumah-Mu siang hari ini untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah sumber pemulihan dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah yang membentuk pribadi kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Itu sebabnya Bapa, ketika kami duduk tenang di hadapan Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima segala kebenaran firman Tuhan. Kami mau arahkan pikiran kami. Kami mau buka pendengaran kami. Dan kami sekali lagi menerima setiap benih firman Allah yang ditaburkan bagi kami siang hari ini. Urapi kami yang mendengar dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang sungguh mengasihi Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Shalom, selamat siang.
Haleluya. Ada semangat? Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh WL bahwa dalam hidup kita harus tetap memiliki semangat yang baru. Amin. Mengapa kita memiliki semangat yang baru? Karena kita percaya kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Itulah sumber yang membuat saya dan saudara tetap bersemangat dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, walaupun hari ini adalah tanggal 28 tetapi masih di bulan Januari, itu sebabnya belumlah terlambat kalau saya menyampaikan dan menyapa jemaat Tuhan di tempat ini selama tahun baru. Ya, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Baik Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yesaya 41 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama dengan serentak dan dengan suara yang lantang. Ya. Saya tahu di luar dingin, ya, dan sampai dingin itu ikut masuk ke dalam. Amin. Israel hamba Tuhan, 3, 2, 1. Tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan buat kita hari ini, jangan takut sebab Tuhan ada dan menyertai engkau. Sekali lagi, jangan takut sebab Tuhan ada dan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perikop Yesaya 41 ini adalah sebuah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada orang Israel. Di mana orang Israel waktu itu kehilangan pegangan dalam kehidupan mereka. Orang Israel ikut-ikutan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang Israel ikut-ikutan menyembah kepada berhala. Orang Israel ketika menghadapi tantangan, menghadapi masalah, mereka melupakan Tuhan lalu datang kepada arwah-arwah. Lalu Tuhan melihat hal ini adalah sesuatu hal yang tidak benar. Karena orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Orang Israel adalah umat yang disayangi Tuhan. Mujizat demi mujizat Tuhan telah memperlihatkan kepada orang Israel. Tapi sayangnya orang Israel dalam perjalanan hidupnya, sedikit mengalami masalah, sedikit menghadapi pergumulan, mereka begitu saja melupakan perbuatan Tuhan dan mengikuti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, menyembah kepada berhala-hala, meminta petunjuk kepada arwah-arwah. Sehingga Tuhan melalui Nabi Yesaya berkata kepada Nabi Yesaya, sampaikan kepada umatku supaya mereka punya pendirian di dalam hidup mereka. Supaya mereka punya pegangan yang tetap dalam kehidupan mereka. Adalah Allah untuk selama-lamanya. Mereka jangan takut dengan ancaman, dengan godaan, dengan ajakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka jangan ikut-ikutan. Meskipun mereka sedang di dalam masalah, sedang di dalam pergumulan dan seolah-olah sepertinya Tuhan tutup telinga. Tuhan mengingatkan orang Israel melalui Yesaya, sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya Tuhan ada dan beserta dengan mereka. Bahwa bagi orang Israel akan bangkit seorang pembebas asalkan mereka tetap teguh untuk hidup mengikut aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan berkata jangan takut? Ketakutan ini memang adalah hal yang terlihat wajar dalam kehidupan setiap orang. Tetapi kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, ada ketakutan-ketakutan yang tidak wajar. Tetapi ada ketakutan yang memang wajar untuk kita takuti. Kalau melewati rel kereta api, jangan kita berkata jangan takut walaupun ada kereta api terobos aja. Nah, itu ketidaktakutan yang tidak benar. Kalau kita udah tahu harus kereta api lewat dulu, ya tunggu dulu. Bukan berarti kita bukan pemberani. Ya. Kalau kita tahu bahwa melompat dari lantai 5 itu akan membahayakan lalu kita takut melompat, itu takut yang benar. Jangan bilang begini, jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai kita, lompat aja dari lantai 5. Nah, itu namanya takut yang tidak benar. Ya. Kita udah dilarang, jangan makan ini, santan dan segala macam. Oh jangan takut, darah Yesus menguduskannya. Itu namanya tidak takut yang tidak benar. Makanya tadi ketika saya ditawarkan lontong, saya makan lontongnya 3 biji aja, kuahnya saya nggak minum. Bukan berarti saya nggak punya iman, bukan berarti saya bukan pemberani. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang memang benar untuk kita pedomani ketakutan itu. Tetapi ada ketakutan-ketakutan tertentu yang tidak benar. Menghadapi persoalan. Ketika kita takut menghadapi persoalan, itu namanya ketakutan yang tidak benar. Ketakutan menghadapi hari esok, itu namanya ketakutan yang tidak benar. Mengapa ketakutan yang demikian tidak benar? Sebab kita sudah percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia menyertai kita.
Bahwa dia memegang kita dengan tangan kanan yang kuat. Hampir setiap minggu kita deklarasikan iman kita akan firman Tuhan. Tapi ketika menghadapi persoalan kita menjadi takut, itulah ketakutan yang tidak benar. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Jangan takut sebab Tuhan ada dan Dia menyertai engkau. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita telusuri di dalam Alkitab, sumber ketakutan itu saudaraku dikasihi Tuhan. Tadi saya katakan bahwa memang itu manusiawi. Tapi kalau kita belajar baik-baik dalam Alkitab, kita selidiki di dalam Alkitab, sumber ketakutan itu dimulai dari dosa. Ketika Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, dan akhirnya mereka sadar bahwa sudah melanggar firman Tuhan, lalu mereka menjadi ketakutan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka lari, mereka sembunyi dari hadapan Tuhan. Karena Adam dan Hawa akhirnya sadar mereka telah melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak menghidupi firman Tuhan. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Dan itu yang membuat mereka akhirnya ketakutan. Dan mereka menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada orang Kristen masih terus hidup di dalam ketakutan. Padahal rajin ke gereja. Rajin beribadah, sudah baca Alkitab, sudah menyembah setiap datang ke gereja, tetapi masih terus hidup dalam ketakutan, menghadapi persoalan sedikit takut, menghadapi masalah sedikit takut. Jangan-jangan ada dosa yang belum dibereskan dalam hidup kita. Ketika Adam dan Hawa menyembunyikan diri, Tuhanlah yang mencari mereka. Tuhan kita itu baik loh. Padahal Adam dan Hawa mereka bersembunyi, mereka melarikan diri karena perbuatan mereka dan mereka tidak punya inisiatif untuk mencari Tuhan. Harusnya yang benar ketika kita sadar aku telah bersalah, aku telah berbuat dosa. Ketika kita sadar dan bertobat, carilah Tuhan buru-buru. Supaya kita dipulihkan. Tetapi Adam dan Hawa tidak demikian yang mereka lakukan. Justru ketika mereka sadar bahwa mereka telah berdosa, mereka justru menyembunyikan diri. Untung Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Sekalipun mereka sudah berdosa dan mereka tidak sadar untuk bertobat, Tuhan tetap ingin mencarinya dengan berkata, Adam, di manakah engkau? Hari ini pun saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masih belum sempurna. Masih banyak bolong-bolongnya ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan tetap mencari engkau. Jangan takut, sebab Tuhan ada dan Dia menyertai engkau. Kita nggak tahu akan apa yang terjadi, masih 11 bulan. Tahun 2024 kita jalani. Mungkin ada di antara kita yang memiliki persoalan pergumulan di tahun 2023. Di tanggal 31 kita udah doa kenceng-kenceng supaya Tuhan bisa bereskan, supaya Tuhan bisa selesaikan. Ternyata begitu masuk di bulan Januari bukannya berkurang, malah semakin bertambah masalahnya. Firman Tuhan tetap datang kepada kita, jangan takut, Tuhan ada dan Dia menyertai engkau. Kita bersyukur kalau ada di antara kita pergumulan di tahun 2023 tidak terbawa di tahun 2024, puji Tuhan. Tapi kalaupun ada, entah masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, sekali lagi terimalah dan imanilah firman Tuhan yang datang kepada kita siang hari ini, jangan takut, Tuhan ada dan Dia menyertai engkau. Asalkan saya dan saudara tadi seperti firman yang saya bagikan di pagi hari, tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, bangunlah jalan dan cara hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu dengan segala kuasanya Dia akan mengerjakan perkara yang ajaib dalam hidupmu. Tinggal hanya tunggu waktunya dan percayalah waktu Tuhan pasti yang terbaik.
baik. Waktu Tuhan memang bukan secepat-cepatnya. Tetapi percayalah, waktu Tuhan pasti setepat-tepatnya. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, bangunlah jalan dan cara hidupmu. Walaupun tidak mudah, bangunlah jalan dan cara hidupmu seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Kalau dia berjanji untuk memulihkan engkau, dia pasti akan memulihkan engkau pada waktunya. Asalkan saya dan saudara di dalam menjalani hidup ini tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, tidak mudah undur, tidak mudah menyerah. Semakin diproses oleh Tuhan, semakin cinta Tuhan. Ada banyak orang ketika diproses oleh Tuhan, tinggal menunggu beberapa langkah lagi sebenarnya Tuhan akan selesaikan situ prosesnya, Tuhan akan jawab. Tetapi banyak orang menyerah di tengah-tengah proses kehidupannya. Sehingga akhirnya mereka tidak melihat jawaban Tuhan, rencana Tuhan di balik proses kehidupan yang sedang mereka alami. Tetapi kita yang hadir siang hari ini, kalaupun engkau masih diproses oleh Tuhan, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, aduh Pak Pendeta gampang banget ngomongnya. Saya ngomong begitu karena saya menjalaninya. Diproses oleh Tuhan bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. 23 tahun ketika saya ngambil keputusan untuk melayani Tuhan. Selama itu terus diproses oleh Tuhan. Dan saya tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bahwa pada waktunya Tuhan buat indah. Dan satu persatu Tuhan jawab. Itu sebabnya masuki tahun 2024, jalani tahun 2024, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan sekali lagi bangun jalan dan cara hidupmu seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita mengapa firman Tuhan berkata jangan takut. 2 kali Tuhan berkata jangan takut. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita melihat ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita lihat kepada Alkitab kita masing-masing atau di LCD. Yesaya 41 ayat 11 sampai 13. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini alasan pertama, mengapa Tuhan berkata jangan takut. Sebab Dia Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang berpihak kepada kita. Asalkan saya dan saudara sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Dan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Mengerjakannya dengan sepenuh hati. Kita boleh yakin sepenuhnya bahwa Dia ada bersama dengan kita. Mengapa banyak orang Kristen, sekalipun sudah Kristen, tetapi terus hidup di dalam ketakutan? Kenapa menjadi orang Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan inginkan? Ketika kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, tadi sudah diuraikan saudaraku dikasihi Tuhan. Meskipun banyak musuh yang mencoba mencelakakan kita, yang mencoba menghancurkan kita dan sebagainya. Mungkin ada orang-orang yang menghina kita, merendahkan kita, tetapi firman Tuhan berkata jangan takut. Engkau tidak akan menemukan lagi orang-orang demikian. Sebab Tuhan berperang ganti kita. Sebab Tuhan bersama kita, sebab Tuhan adalah di pihak kita. Asalkan saya dan saudara bersungguh hati mengerjakan dengan serius apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan setiap firman Tuhan yang kita baca.
Jangan sia-siakan firman Tuhan yang kita terima. Jangan sia-siakan firman Tuhan yang kita dengar. Kerjakan itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Meskipun tidak mudah. Tetapi kalau kita mau, Tuhan mampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Modalnya adalah apakah kita bersedia atau tidak. Ketika orang Israel bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka mereka akan merasakan, mengalami, menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita suka membaca Alkitab, justru pahlawan-pahlawan iman itu muncul dari tengah-tengah persoalan yang berat. Orang sekarang boleh bangga kalau membaca Alkitab kisah Yusuf misalnya. Wah, Yusuf hebat ya, menjadi orang yang dipercaya di Mesir. Yusuf hebat ya, dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi coba kita lihat proses yang dialami oleh Yusuf. Dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke lubang sumur, dijual kepada pedagang-pedagang Ismail. Bukan hanya itu, dia masuk ke penjara atas sebuah kesalahan yang tidak dilakukannya. Tetapi Yusuf tetap taat mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Yusuf tetap setia mengerjakan firman Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang berat itu, Tuhan munculkan Yusuf sebagai pahlawan iman. Itu sebabnya saudaraku dikasihi Tuhan, mereka berkata, waduh Pak, terlalu banyak, terlalu berat apapun masalah kita. Saya pun juga banyak masalahnya. Tetapi masalah tidak boleh menjadi alasan buat kita untuk tidak mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Buat komitmen, buat keputusan yang serius, bahwa apapun bentuk persoalan yang aku hadapi dalam perjalanan hidupku, dalam pekerjaanku, dalam rumah tanggaku, dalam kesehatanku, aku tetap punya komitmen untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan berpihak dalam kehidupan kita. Musa muncul menjadi tokoh, menjadi pahlawan iman. Lewat persoalan, lewat kesukaran yang ada. Saya mau sampaikan kepada kita hari-hari ini. Tataplah 11 bulan ke depan. Meskipun kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Wah, ada banyak prediksi akan begini, kalau calon ini yang begini akan begini, kalau ini begini. Kita punya Tuhan. Tuhan yang paling tahu. Itu sebabnya, ya sedikit saya selipkan Ibu Gembala boleh ya. Tanggal 14, jangan salah memilih. Saya tidak akan mengarahkan saudara. Ya, pilihlah orang yang visi misinya itu jelas dan kita tahu bahwa orang itu mampu mengerjakan visi misinya. Tadi pagi saya dulu datang ke gereja, saya candain jemaat saya. Ngomong-ngomong, tanggal 14 ini yang kau pilih siapa? Wah, saya pilih Pak yang jogetnya paling mantap. Saya bilang, soal joget doang gak bakal bisa menyelesaikan masalah Indonesia. Wah, saya demen Pak. Ya, jadi jangan terpengaruh hanya karena gimmick. Lihat visi misinya itu masuk akal enggak? Kira-kira paslon itu bisa mengerjakan enggak visi misinya? Saya tidak akan mengarahkan saudara pilih yang mana aja. Yang penting jangan engkau fanati hanya karena gimmick. Ya, anak Tuhan buat pilihan dengan tuntunan Tuhan. Ya, semua adalah anak bangsa. Ya, semua adalah anak bangsa. Tetapi kita lihat kira-kira si A, si B, si C mampu enggak dia mengerjakan apa yang telah diucapkan di kampanyenya. Amin. Haleluya, itu selingan saja. Jadi kita enggak boleh takut. Sebab Tuhan ada dan Dia menyertai kita. Asalkan saya dan jemaat Tuhan di tempat ini dengan penuh kesungguhan hati mengerjakan apa yang Tuhan
kehendaki. Ya. Ingat tadi pesan WL, jangan menjadi alasan karena ada masalah. Jangan menjadi alasan karena ada persoalan. Justru ketika kita sadar bahwa banyak masalah dalam hidup ini, banyak persoalan dalam hidup ini, semakin giatlah bersekutu dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Jangan menjauhkan diri, jangan bilang begini, Pak Pendeta saya mau parkir dulu deh. Tunggu nanti masalahku selesai, baru aku benar-benar mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara tidak pernah dapat mengerjakan kehendak Tuhan dengan benar kalau engkau tunggu masalahmu selesai. Justru Tuhan senang melihat saya dan saudara di tengah-tengah persoalan hidup, engkau punya kerinduan yang luar biasa untuk tetap melayani Tuhan, punya kerinduan yang luar biasa untuk mengerjakan apa yang menyukakan hati Tuhan. Orang yang demikian, dia akan mendapatkan perhatian khusus, mendapatkan keistimewaan dari Tuhan. Amin. Itu hal yang pertama. Mengapa kita tidak takut? Sebab Allah ada di pihak kita. Meskipun ada banyak orang di luar sana, bahkan mungkin mencoba menjatuhkan kita. Tetapi sekali lagi, Tuhanlah yang berhadapan dengan mereka. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak boleh takut? Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka. Dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Tuhan mengibaratkan si Yakub atau orang Israel dengan si cacing atau si ulat. Saudaraku jadi kasihi Tuhan, kedua binatang ini kalau kita lihat adalah binatang yang lemah. Ya. Nggak tahu apakah cacing itu ada tulangnya enggak sih? Kalau sepintas kita ngelihat itu cacing itu nggak ada tulangnya. Tetapi cacing nggak ada tulangnya begitu. Kalau kita ngelihat aja bisa mati, bisa ngelubangin tanah loh. Ya. Bahkan si ulat yang nggak ada artinya, saudaraku dikasihi Tuhan. Coba kalau ada pohon, dalam sekejap, lihat aja kalau ada beberapa ekor ulat aja di situ. Pagi-pagi kita senang ngelihat daun, aduh bagus banget ya. Coba lihat sore, dimakan habis. Nah firman Tuhan berkata, walaupun engkau hai Yakub orang Israel, terlihat engkau lemah seperti cacing, seperti ulat yang tiada dayanya menurut manusia. Namun si cacing itu juga firman Tuhan berkata ya, dengan gigi dua jajar dapat mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dengan kata lain, engkau memang lemah, tetapi nggak apa-apa. Kalau engkau yang lemah itu ada di tangan Tuhan yang dahsyat, engkau akan dimampukan oleh Tuhan yang dahsyat itu. Engkau melihat keadaanmu bukan siapa-siapa. Engkau melihat keadaanmu payah dan sebagainya. Engkau melihat pendidikanmu bukan apa-apa. Engkau melihat kekayaanmu gak bisa menopang hidupmu. Iya, engkau lemah seperti cacing dan ulat. Tetapi kata firman Tuhan, meskipun engkau lemah secara kasat mata manusia, tetapi kalau engkau yang lemah itu ada di tangan Tuhan yang dahsyat, engkau akan dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan. Amin. Pegang kebenaran firman itu. Tuhan, tidak ada yang kuandalkan dari apa yang aku miliki secara jasmani ini. Tetapi aku yang tidak berdaya ini, aku mau menyerahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya saudaraku dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah sering mendengar kalimat ini. Persoalannya bukan seberapa besar masalah kita.
Pertanyaannya, ketika kita ada di dalam masalah, kita ada di tangan siapa? Kita ada bersama siapa? Kita ada di dalam siapa? Katakanlah betul-betul persoalan kita hebat, berat dan sebagainya. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, bukan karena gagah dan kuatnya kita, tetapi Tuhan kita yang hebat, itulah yang memampukan kita. Itu kita kerja ke dalam kehidupan kita. Jangan trauma dengan pengalaman hidup di tahun 2023. Pak, usaha enggak jalan, bisnis enggak jalan. Saudaraku dikasihi Tuhan, segala sesuatu kalau betul-betul itu dipertaruhkan di tangan Tuhan, terlalu mudah bagi Tuhan untuk membalikan itu. Tapi pertanyaannya, adakah kita betul-betul berserah diri di dalam Tuhan dengan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki? Jangan bilang begini, Pak, aku sudah rajin ke gereja. Kalau hanya rajin ke gereja lalu tidak mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, sama juga bohong. Pak, saya sudah lama menjadi orang Kristen. Ada 7 Alkitab di rumah saya dengan berbagai terjemahan. Semua tidak ada gunanya kalau kita tidak kerjakan hal itu dalam kehidupan kita hari-hari. Itu sebabnya miliki tekad yang kuat, komitmen yang kuat. Kerjakan setiap apa yang telah kita dengar, kita dapatkan daripada Tuhan. Maka meskipun keadaan kita bukan siapa-siapa, tetapi kita yang tidak ada apa-apanya bila ada di tangan Tuhan, Tuhan membuat hidup kita dahsyat. Tuhan membuat keluarga kita dahsyat. Tuhan membuat pekerjaan kita dahsyat. Amin. Jadi jangan mengeluh karena keadaan. Mungkin faktanya seperti itu. Aku lemah, aku tidak berdaya, faktanya seperti itu. Tetapi aku percaya kepada perkataan firman Tuhan bahwa hidupku dahsyat, kejadianku ajaib. Itu akan membuat kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Minta Pak Tagor bacakan buat kita. Saya mau minum, Pak. Ya, silakan, Pak. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Amin. Terus sampai 19. Terus aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon urat dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon samobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Amin. Ini alasan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut. Kalau kita melihat kepada pembacaan ini, saudaraku dikasihi Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak bisa buat? Langit dan bumi dan segala isinya itu diadakan oleh Tuhan hanya lewat berfirman. Tadi kalau kita membaca keadaan yang tadi saudaraku dikasihi Tuhan, seolah-olah mengerikan. Tapi kalau Tuhan sudah campur tangan, kalau Tuhan sudah turun tangan, apa sih yang Tuhan tidak dapat ubah? Tanah yang tandus, tanah yang tidak berair dan sebagainya, Tuhan bisa ubah. Bahkan ada di dalam firman Tuhan, kutuk aja bisa diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Asalkah kita teguh beriman kepada Tuhan. Asalkan kita betul-betul taat dan setia kepada Tuhan, kutuk aja dapat diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Tanah gersang, tanah yang tandus, dapat diubah oleh Tuhan menjadi tanah yang mengeluarkan air dan sebagainya. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Bersungguh hatilah membangun jalan dan cara hidup seturut dengan firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Beberapa bulan 9 atau bulan Oktober yang lalu, bukan anggota gereja kami, tetapi dari anggota gereja lain. Jadi orang
ini setiap sore seperti kayak dikejar-kejar apa begitu. Jadi kalau dia udah sore hari begitu jam 3, khususnya kalau dia dengar, mohon maaf kalau apa namanya, ngeri kan ya, ajan begitu, dia kayak orang gila. Bisa diambil pisau, dia tusuk dirinya. Ya, apa aja yang dia temuin begitu. Dia mencelakakan diri aja. Kadang-kadang dari jendela rumahnya dia lompat ke situ. Setiap jam 3 kalau dia dengar bunyi begitu. Waduh, tersiksa dia saudara dikasih Tuhan. Lalu ada keluarganya yang kenal lalu minta kita berdoa, mendoakan. Kita datang di hari pertama kita mendoakan dia tenang. Ya, dia tenang, terus saya kasih tahu tadi seperti yang saya sampaikan kepada saudara, ayo baca Alkitab dan sungguh-sungguh imani firman Tuhan. Iya Pak Pendeta, terima kasih ya. Oke, beberapa hari lagi kita akan ketemu lagi ya. Kami janjian, akhirnya setelah beberapa hari lagi kami ketemu. Saya kaget. Ketika saya datang ada orang ikat kepala, celana hitam, duduk di situ. Terus banyak kemenyan-kemenyan. Jawabannya saya ingat ada dulu satu ibu yang begitu luar biasa melayani Tuhan, tapi dia mempercayai 5 agama di rumahnya. Saya ingat alasannya waktu itu, kok bisa ada begitu? Padahal dia seorang pendoa. Pak Eli, kalau satu Tuhan Yesus aja dahsyat, apalagi kalau 5 Tuhan sekaligus. Dia bilang begitu. Nah orang ini berkata seperti itu. Nggak apa-apa Pak, juga ini kan tujuannya baik untuk kesembuhan. Ini saya bilang, nggak bisa dicampur. Kalau kamu lebih percaya Tuhan, ya kita akan berdoa di nama Tuhan. Tetapi kalau kamu lebih percaya ke orang yang telah kamu panggil, apalagi kamu sudah bayar mahal, silakan. Akhirnya saya minta pamit untuk pulang. Diteruskanlah begitu. Ya, memang baik, kurang lebih seminggu dia baik. Ya, walaupun ada bunyi itu, dia nggak stres. Masuk ke minggu kedua balik lagi dan lebih parah lagi, dia buka baju, dia buka rok setiap kali dia dengar itu. Lalu dibawa ke sana kemari, malah tambah ya jadi nggak mau mandi, nggak mau keramas. Lalu suaminya datang lagi ke saya bilang begini, Pak Pendeta mohon maaf, ya kali ini kalau betul-betul Tuhan Yesus bisa menyembuhkan istri saya walaupun agama kita nggak sama. Saya bilang lu agama kita sama-sama Kristen, cuma saya GBI situ bukan GBI. Saya bilang agama kita sama, Tuhan kita sama. Nah itu orang-orang yang di luar sana, kalian bukan karismatik, nganggap karismatik itu agama yang berbeda. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya ya, Tuhan Yesus mampu pulihkan keadaan istrimu. Berapa persembahannya Pak Pendeta? Lah saya bilang kita di GBI nggak main gitu-gituan. Ya, akhirnya kita doakan saudaraku, setelah beberapa lama kita doakan istrinya tidur nyenyak. Ya, tidur nyenyak cuma nggak mau makan. Suaminya jadi stres lagi karena istrinya nggak mau makan, nggak mau minum. Nah itulah orang Kristen. Lalu dia tanya lagi ke orang, kenapa istri saya nggak mau makan, nggak mau minum? Oh ada orang ngomong, masih ada yang ngecek lehernya. Mereka panggil lagi yang seperti itu, saudara dikasih Tuhan. Itu dalam hati, ini orang ini mempermainkan Tuhan, mempermainkan pendeta juga nih orang. Tapi namanya kita melayani nggak boleh bersungut. Sungguh, tengah malam dipanggil lagi, saudara dikasih Tuhan. Singkat cerita, ya, singkat cerita kita doakan, lalu istrinya tenang. Ternyata ketika istrinya tenang, di situ dia meninggal. Lalu orang bertanya, kira-kira orang seperti ini Tuhan ampuni gak Pak Pendeta? Saya bilang saya nggak tahu, karena ketika dia menghembuskan nafas, dia nggak ngomong sepatah kata bahwa saya mohon ampun. Tahu-taunya ketika kita berdoa aja dia tenang, tahu-tahu itu dia menghembuskan nafas. Saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa saya ceritakan begini? Banyak orang Kristen masih bermain-main dengan imannya. Tapi kalau kita sudah mengenal kebenaran dengan betul-betul, maka apapun yang terjadi, jangan pernah kita melukai hati Tuhan dengan cara-cara yang kita tempuh dalam hidup ini. Saya teringat ketika Sadrak, Mesak dan Abednego
ketika mereka diancam kalau tidak menyembah kepada patung itu, maka mereka akan dibunuh. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka jawab, sekalipun Allah kami tidak mau membebaskan kami tidak akan menyembah kepada patung raja itu. Menyelesaikan masalah mereka, mereka tidak mau melukai hati Tuhan. Mereka sungguh-sungguh membangun jalan hidupnya, cara hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Meskipun cara manusia kadang-kadang terlihat Tuhan sepertinya tutup mata. Tetapi bagi engkau yang telah mengecap kebaikan Tuhan, dalam hal apapun, tetaplah bangun iman sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-20. Dikatakan supaya semua orang kemudian mengetahui bahwa yang Maha Kudus Allah Israel yang menjadikan semua itu. Mengapa kita tidak takut? Sebab kita tahu di balik segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang dahsyat. Saya mau tutup dengan kesaksian saya. Tadi pagi saya sudah saksikan. Awal November kemarin saya mendapatkan hadiah yang luar biasa. Saya pergi ke sebuah rumah sakit karena setahun lebih saya mengalami dada yang sangat luar biasa sakitnya, tembus sampai ke belakang. Jadi kadang-kadang kalau khotbah seperti begini itu kayak diremas begitu, dan itu sangat sakit, dan itu cukup lama saya alami. Akhirnya saya periksa ke sebuah rumah sakit, dan akhirnya setelah dia diagnosa berkali-kali, lalu dokter bilang begini, jantungnya Pak Eli rusak 92%, penyumbatan, pembengkakan, dan ada cairan. Ya. Bapak harus segera dirawat. Harus segera dirawat. Lalu dipesan kamar, tetapi singkat cerita, saya bilang sama istri tetap kita pulang. Kita punya Tuhan. Lalu saya pergi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit besar di Jakarta untuk ngecek kembali jantung saya. Dia berkata begini, Pak Eli, jantung sih tetap sudah rusak, tetapi tidak 92 Pak, hanya 90%. Dia bilang begitu, hanya 90%, tetap ada cairan, penyumbatan, dan pembengkakan. Bapak jangan pulang, pesen kamar, dan harganya murah kok Pak, cuma 75 juta satu ring. Dia bilang gitu. Dalam hati enak aja loh, emangnya doi itu daun nangka. Ya. Enggak enaknya bilang begini, dia jemaat GBI juga, dia adalah anak Tuhan, dokter seorang anak Tuhan. Dia bilang begini, Pak mohon maaf ya, saya mau ingatkan, kalian para pendeta itu jangan sok-sok jagoan. Dia bilang begitu. Maksudnya jangan sok-sok beriman. Ya maksudnya begitu, jangan sok-sok beriman. Ya. Kalau udah tahu begitu, segera deh Pak. Kayaknya dia pesen kamar ya untuk saya dirawat. Lalu dia nyuruh saya ke lab. Ketika saya tinggalkan ruangan itu, saya pergi ke lab, saya berkata begini, Tuhan, apapun faktanya, katakanlah bahwa betul-betul yang dia katakan itu 90%. Jantung saya rusak, tetapi saya mau di jantung rusak 90% itu nama Tuhan dipermuliakan. Saya tidak menuntut untuk disembuhkan. Saya mau Tuhan. 2 kali saya berdoa sambil berjalan di lab itu. Saya mau supaya dokter itu bukan saya sok-sok jagoan. Supaya dia tahu bahwa saya punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat. Ya. Saya kembali dari lab ke ruang dokter lagi, lalu dia cek lagi. Dia pastikan bahwa itu 90% itu sudah final, jantung saya rusak dan harus diadakan tindakan. Saya ngobrol sama istri. Saya bilang begini, bukannya kita mau mencobai Tuhan. Yang saya tahu, Tuhan saya adalah Tuhan yang hebat. Saya katakan tadi seperti yang saya sampaikan kepada saudara. Faktanya jantung saya rusak. Tetapi ada firman Tuhan yang berkata, bilur-bilurnya telah menyembuhkan saya. Singkat cerita, akhirnya saya tidak jadi nginep di rumah sakit itu. Lalu dia bilang begini, mohon maaf Pak, kalau Bapak balik ke sini lagi, mohon maaf, saya tidak mau tangani. Dalam hati bodoh amat. Masih ada dokter yang lain dapat dipakai oleh Tuhan. Beberapa hari kemudian saya pergi ke RSPAD. Ya, karena ada teman saya temuin terawan katanya.
Tapi ternyata beliau susah banget ditemui. Lalu ada orang kepercayaannya, ya, dia periksa saya. Itu langsung diskon 50%, 20%. Pertama bilang begini, Pak Eli ada si jantung Pak, tapi tidak 90%. Berapa dok? 78%. Dan sama, bengkak, penyembutan dan ada cairan. Masa sih dok? Iya Pak, ini udah betul. Lalu ponakan saya bilang begini, ini bukan dokter sembarangan loh paman, ini RSPAD. Ya, saya bilang terima kasih dok. Dia anak Tuhan juga. Dia bilang Pak Eli nggak usah takut, kalau Pak Eli nginep di sini, itu biayanya 80 juta, 40 jutanya saya tanggung Pak. Jadi karena Pak Eli pendeta hanya tinggal cari 40 juta lagi, satu ring. Dia bilang terima kasih dok. Ya, kita berdoa, ya, kami pulang dulu. Pak Eli ini serius loh. Langsung tindakan. Saya bilang kita ikuti apa kata Tuhan. Sekarang cerita saya balik ke rumah beberapa hari lagi, saya balik ke situ. Dari 78 dia periksa lagi turun. 48% jantung saya di rumah sakit yang sama oleh dokter yang sama. Karena Pak Eli membingungkan di jantungnya Pak Eli. Kok diskon terus? Dari 92, 90, 90 ke 78, 78 ke 48. Makanya dia periksa lagi. Pak Eli tetap ada sih Pak. Ya, harus dirawat. Saya bilang, dok kalau Tuhan nyuruh dirawat saya akan mau dirawat. Tapi kalau Tuhan belum nyuruh, bukannya saya tidak menghargai. Terima kasih buat diagnosanya. Kita punya Tuhan yang hebat. Iseng-iseng saya pergi ke Siloam Tangerang. Makanya kalau kita punya sakit berat begitu jangan hanya satu dokter juga. Ya, bila perlu kalau masih ada kesempatan 2 atau 3 dokter untuk perbandingan. Apalagi kalau hal-hal yang vital seperti itu. Saya pergi ke Siloam Tangerang, anak Tuhan juga. Ya. Dia periksa pertama, dia bilang, Pak Eli ada jantung Bapak, penyumbatan, pembengkakan, dan ada cairan. Tetapi tidak 48 Pak, 40. 40. Dalam hati begini bercanda semua ini dokter. Ya. Tetapi saya sungguh percaya itu karena hebatnya Tuhan kita. Lalu saya bilang, dok, terima kasih untuk diagnosa pertama. Coba kita cek lagi beberapa. Singkat cerita saya balik lagi ke situ. Hari Kamis kemarin. Saya cek lagi di situ. Dia bilang begini, Pak Eli ini bingung gak ketahuan diagnosanya. Lalu dia coba lagi upayakan, dia cek balik. Dia bilang ada sih kemungkinan 20% Pak. Tapi itu pun saya gak yakin apakah itu membahayakan. Lalu dia bilang begini, kita buat ya Pak. Janji hari Kamis besok nih, tanggal 1 saya masuk ke Siloam. Tapi dia bilang 20% itu pun saya nggak yakin Pak. Saya bilang kalau Tuhan telah menyelesaikan 92, 90, 78, masuk ke 48, masuk ke 40. Saya percaya balik ke sini hari Sabtu, dokter engkau akan terheran-heran. Clear. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan buat itu untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Saya tidak berkata, Tuhan saya sudah melayani Tuhan 23 tahun. Saya sudah doa setiap hari, sudah mengimani firman Tuhan. Kenapa ada? Saya enggak nuntut Tuhan seperti begitu. Enggak apa-apa kalaupun Tuhan izinkan jantung betul-betul sakit. Yang saya minta biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan menjadi kesaksian bagi banyak orang yang mendengar. Jangan takut sebab Tuhan ada. Dan dia menyertai engkau. Dia berpihak dengan kita. Engkau lemah, itu faktanya. Tetapi jika engkau yang lemah itu ada di tangan Tuhan, engkau dibuat dahsyat oleh Tuhan. Terima segala fakta yang ada, karena bisa saja Tuhan pakai fakta itu untuk menunjukkan kemuliaannya. Itu sebabnya bangunlah jalan dan cara hidupmu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita tundukkan hati dan pandanglah kepada Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Jangan takut kata firman Tuhan, sebab dia ada
dan Dia menyertai engkau. Kalaupun hari ini ada persoalan-persoalan, masalah-masalah di masa lalu belum terselesaikan, jangan takut, kata firman Tuhan. Dia ada dan Dia menyertai engkau. Dia mengasihimu, Dia peduli dengan engkau. Yang Tuhan minta kepada setiap kita, bangunlah jalan dan cara hidupmu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan izinkan masalah menghalangi engkau untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Justru ketika engkau ada di dalam masalah, hidupmu sedang diproses. Itulah kesempatan bagi engkau untuk engkau mengalami kuasa Tuhan yang hebat. Jangan undur dari Tuhan. Jangan undur dari pelayanan. Tetap taat dan tetap setia. Lakukanlah apa yang menyukakan hati Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Kita angkat pujian ini, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus kan yang ku pegang teguh. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkau yang beriman kepada firman-Nya, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap. Jangan menyerah, jangan takut. Kalau ada persoalan yang belum terselesaikan dalam hidupmu sampai hari ini, dengarkan dan terimalah firman Tuhan yang berkata kepadamu, jangan takut sebab aku ada dan menyertai engkau. Aku di pihakmu, aku bersamamu. Yesus, haleluya. Yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku Engkau yang percaya kepada Tuhan, katakan Engkaulah Tuhan. Amin. Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku,
Beri sorak-sorai bagi Allah kita, engkau yang beriman kepada kebenaran firman-Nya. Haleluya. Ya dan amin akan firman-Mu Tuhan. Kami tidak takut sebab Engkau ada dan menyertai kami. Asal kami tetap beriman dan setia membangun jalan hidup kami. Cara hidup kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dalam keadaan apapun kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Seberat apapun, sesulit apapun persoalan hidup yang kami alami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Bapa, biar setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini bersungguh hati menghidupi setiap firman Tuhan yang telah kami terima daripada Engkau. Kuatkan iman daripada jemaat-Mu, dan biarlah hidup mereka dengan segala apa yang mereka alami menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati Tuhan Bapak Gembala serta Ibu Gembala dan keluarganya di tempat ini. Jadikan mereka menjadi hamba Tuhan yang luar biasa di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang mengimani firman Tuhan berkata amin. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan persembahan kita. Sebelum persembahan kita bawa, kita akan satu-satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar Tuhan, sebagai bentuk kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mau bawa persembahan yang kami terima dari berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini untuk jadi alat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan bawa persembahan kita, sambil persembahan dijalankan kita angkat lagu Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Dengan gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Di tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta, saya persilakan. Shalom Jemaat GBI Katharizo, kiranya kita semua dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 28 Januari 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ke bank, silakan mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katharizo, atau bisa menggunakan QRIS yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa kembali diaktifkan. Rabu 30 Januari 2024 jam 19.30 di gereja. Info DKP diingatkan untuk setiap para pelayan. Sabtu 3 Februari ada ibadah DKP doa komitmen pelayan jam 5.30 di gereja. Katharizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir, yang diadakan secara onsite. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda dan remaja, diadakan setiap hari Sabtu jam 18 di gereja. Info ibadah umum ibadah raya 1 dan 2, disertai dengan perjamuan kudus dan mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Dengan pembicara Bapak PDT Dr. Haryanto Winata, SE, MA, MTH. Info ibadah WBI akan diadakan kembali bulan depan. Info jemaat yang berulang tahun minggu ini. 1. Saudara Hardi Kurniawan. 2. Ibu Lilianiwati. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan yang melayani minggu ini tanpa terkecuali.
Demikianlah warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat ulang tahun buat Saudara Hardi dan Ibu Lilianiwati. Panjang umurnya, sehat badannya di dalam Tuhan. Mana ya Ibu Lili? Tadi ada kayaknya. Oh itu dia. Selamat ulang tahun ya Bu. Diingatkan kembali bahwa hari Sabtu tanggal 3 Februari kita ada untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Jangan lupa ada doa komitmen pelayan jam 5:30 pagi ya. Baik, saya rasa tidak ada pengumuman lain. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata atas kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kudus, Allah yang esa. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke atas tata kudus-Mu Tuhan, menjadi kesukaan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah meneguhkan kami Tuhan, untuk kami hidup tidak takut Tuhan. Kami percaya jalan di depan kami mungkin ada musuh, ada hambatan, tapi satu hal kami tanamkan di hati untuk supaya Tuhan Allah Immanuel itulah yang akan senantiasa menyertai kami, yang akan senantiasa menuntun, menolong kami Tuhan, melewati sepanjang waktu yang kami lalui, dan kami percaya kami akan keluar sebagai seorang pemenang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati untuk hamba-Mu Bapak Elinduru yang sudah memberkati kami. Biarlah urapan Allah terus turun ke atasnya Tuhan, memberkati kesehatannya Tuhan, berkati untuk keluarga, bahkan untuk pelayanan hamba-Mu juga Tuhan perluas. Tuhan akan memberkati, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak untuk berkat yang sama untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini. Kami percaya Engkau akan memberkati anak-anak-Mu Tuhan senantiasa dalam segala kelimpahan. Tuhan yang akan mencukupkan. Terpujilah Tuhan. Kami saat ini juga berdoa buat rekan-rekan kami yang dalam minggu ini Tuhan boleh tambahkan usianya buat Saudara Hardi dan juga Ibu Lilianiwati. Sesuai janji firman-Mu Tuhan, umur panjang Tuhan berikan, kesehatan yang baik, kekayaan dan kehormatan Tuhan limpahkan buat kehidupan mereka. Jadikan mereka hidup pribadi-pribadi yang hidup berkenan kepada-Mu Tuhan, dan terus boleh mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan bangsa ini ada dalam pemandangan-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa untuk memberkati bangsa ini. Terkhususnya pada bulan depan Tuhan kami akan mengadakan pemilu. Kami percaya Tuhan Engkau akan yang menetapkan, memilihkan seorang pemimpin yang benar-benar membawa Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik lagi, membawa Indonesia dipandang, khususnya dipandang membawa kemuliaan bagi Allah. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam pergumulan sakit penyakit mereka Tuhan. Untuk Ibu Heni cepat yang saat ini dalam pemulihan setelah keluar dari rumah sakit, kami berdoa buat Ibu Heni dengan bilur-bilur Tuhan. Ibu Heni pasti disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kami akan pulang menerima berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari nyatakan syukurmu. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.